Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 9 dengan judul ayat-ayat tentang produksi dan prinsip efisiensi tentang produksi dan hadis tentang produksi, yang beranggotaan yang pertama satu, saya sendiri Muhammad Farun Najib, NIM 1950210004, dan yang kedua Zahratun Nisa, NIM 1950210025, yang ketiga Trijayanti, NIM 1950210037. Oke, langsung saja. Yang pertama, redaksi dan terjemahan ayat dan hadis. Yang pertama, Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna mahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qis wa anzalna hadida fihi basun sadidu wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz, yang artinya sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Oke, selanjutnya yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Oke, selanjutnya Quran Surat An-Nahl ayat 5-8. Yang pertama ayat 5 yang berbunyi, wa'al-an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun, yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagainya kamu makan. Yang selanjutnya ayat 6 surat An-Nahl yang berbunyi, walakum fiha zamalun hina turihuna wa hina tasrahun, yang artinya, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Yang selanjutnya ayat 7 surat An-Nahl yang berbunyi, wa ta'milu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi ila bisikil anfus inna rabbakum laraufur rahim, yang artinya, dan Ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 8 surat An-Nahl yang berbunyi, wal kaila wal bik'ala wal hamira litarkabuha wazinah wa yakhluqu ma la ta'lamun, yang artinya, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya,
dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa. Oke, selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Ayat 87 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma allahallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang selanjutnya ayat 88 yang berbunyi, wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oke, selanjutnya kata kunci ayat dan hadis dan maknanya. Yang satu, Quran surat Al-Hadid ayat 25. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat-mukjizat, alasan-alasan yang memukau, dan dalil-dalil yang pasti. Yang selanjutnya, wa anjalna ma'ahumul kitab, yaitu dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab, penulisan yang benar, dan wa al-mizana, dan neraca, maksudnya keadilan. Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya mengatakan bahwa keadilan itu ialah perkara hak yang diakui oleh rasio yang sehat lagi lurus dan bertentangan dengan pendapat-pendapat yang sakit lagi tidak benar. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Qulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Thayyib yakni makanan yang halal dan nikmat, maka makanlah itu, dan jangan kalian haramkan sesuatu yang tidak diharapkan Allah, dan jangan pula melarang untuk memakan makanan yang oleh ahli jahiliyah dan yang lainnya mereka haramkan atas kehendak mereka sendiri. Yakni jika kalian, yang selanjutnya, in kuntum iyyahu ta'budun, yakni jika benar-benar kepadanya kamu menyembah, mengkhususkan ibadahnya hanya untuknya, maka makanlah dari hal-hal yang baik dan jangan kalian hiraukan apa yang diharapkan oleh selain Allah. Selanjutnya Quran surat An-Nahl ayat 5-8. Yang ayat 5, lakum fiha di'u, yaitu apa yang dipakai untuk padanya, apa dabulu yang menghangatkan badan seperti bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing. Yang ayat 6, walakum fiha jamalu, yakni dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, pemandangan yang indah bagi orang-orang yang melihatnya. Yang selanjutnya ayat 7, watahmilu atsqalakum, dan ia memikul beban-bebanmu, yakni kebutuhan musafir seperti makanan dan lainnya. Pendapat lain mengatakan yakni ia memikul diri kalian. Ayat 8, wal khayla wal bigola wal hamira, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai, yakni Allah menciptakan bagi kalian 3 jenis hewan ini. Selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 87-88. Ayat 87,
La tuharamu thayyibati ma ahalallahu lakum. Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Yang dimaksud dengan apa-apa yang baik adalah segala kenikmatan yang dihalalkan Allah untuk hamba-hambanya. Allah melarang mereka untuk mengharamkan hal itu, baik itu karena anggapan mereka bahwa haramkannya merupakan ketaatan dan pendekatan kepada Allah. Yang ayat 88. Halalan thayyiba, yang halal lagi yang baik, yakni yang tidak haram dan menjijikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauharutunisa, NIM 1950210025. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang asbabun nuzul atau asbabul wurud atau juga kapan dan peristiwa. Yang pertama, Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah telah mengutus beberapa rasul untuk menyampaikan risalahnya dengan berbagai kemampuan dan bukti nyata atau mukjizat yang membuktikan bahwa para rasul adalah manusia yang dipilih Allah untuk menyebarkan risalahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan menjadikan besi bagi kemanfaatan manusia dan dijadikan sebagai bukti bahwa Allah yang berkehendak atas segala sesuatu dan segala hal. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Makan dari rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya doa dan ibadah. Sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan ibadah. Dan selanjutnya, Quran Surah An-Nahl ayat 5-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia memperoleh kepuasan batin dan pemandangan yang indah pada binatang ternak ketika mereka melepas dan menggiringnya di pagi hari menuju tempat pengembalaan. Kemudian Allah menyebutkan nikmatnya yang lain yang diperoleh manusia dari binatang ternak, yakni mengangkut barang atau beban manusia yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain di mana mereka tidak sanggup untuk membawanya sendiri. Yang terakhir, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87-88. Janganlah kalian berjalan bukan pada jalan tuntunan kaum muslim. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah patut disyukuri, baik dengan memuji Allah ketika memperolehnya, tidak kufur nikmat dan tidak menolaknya atau meyakini haramnya. Karena yang demikian sama saja berkata dusta tentang Allah, kufur nikmat dan meyakini yang baik sebagai sesuatu yang haram lagi buruk. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai uraian dan kandungan dari ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Yang pertama ada uraian ayatnya. Intinya, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Untuk pendefinisiannya, produksi mencakup tujuan kegiatan yang menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Berikut adalah ayat yang mengenai pengertian produksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurum lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kemudian ada kandungan nilai hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Yang pertama adalah tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Kemudian Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat rahmat dan rahimnya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. Kemudian yang nomor 2, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi.
Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Kemudian yang terakhir, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan dalam melaksanakannya. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada manfaat dalam berproduksi, antara lain yang pertama, memproduksikan barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kemudian yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental fisik. Nah, itu manfaat dalam berproduksi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.